Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang perbedaan antara LKS, Lembaga Keuangan Syariah, LBS, Lembaga Bisnis Syariah, dan LPS, Lembaga Perekonomian Syariah. Nah, sebelum masuk ke perbedaan antara lembaga perekonomian syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga keuangan syariah, saya akan mulai dari tinjauan tentang DSN, yaitu Dewan Syariah Nasional MUI. DSN itu adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah, serta mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, jadi di tubuh MUI ada dua lembaga, ada dua otoritas yang diberikan kewenangan untuk menetapkan fatwa. Satu adalah Komisi Fatwa, yang kedua adalah DSN MUI. Perbedaannya, kalau DSN MUI dia fokus kepada fatwa yang terkait dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Sedangkan Komisi Fatwa dia mengeluarkan fatwa terkait dengan hal-hal, tema-tema, bidang-bidang di luar ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Nah, itu DSN MUI. Dari slide ini ya kita bisa menangkap ada 3 lembaga, yaitu lembaga ekonomi, lembaga bisnis, dan lembaga keuangan syariah yang menjadi lembaga pelaksana dari fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI. Nah, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN itu dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Di dalam lembaga-lembaga tersebut atau di dalam 3 lembaga tersebut ada perangkat DSN yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan fatwa, yaitu DPS. DPS itu adalah Dewan Pengawas Syariah, yaitu perangkat DSN MUI yang direkomendasikan pada lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah lainnya yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI di masing-masing lembaga yang diawasinya. Nah, baru kita masuk kepada apa itu LKS, apa itu LBS, apa itu LPS. Dari ketiga lembaga ini ada beberapa perbedaan dan kita harus bisa membedakannya. Dan itulah yang ingin dibagi melalui video kali ini. Nah, LKS itu adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi lembaga syariah seperti itu, badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang keuangan, baik dia sebagai bank maupun IKNB, lembaga keuangan non bank, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Itu LKS. Yang kedua ada LBS. LBS itu adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi dia tidak bergerak di bidang keuangan, tapi dia bergerak di bidang bisnis ya, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun LPS atau lembaga perekonomian syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS. Itu LPS ya, tidak masuk ke dalam LKS, di mana LKS itu ada perbankan dan IKNB,
industri keuangan non-bank yang perannya dia sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Sementara bisnis itu dia tidak bertindak sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan kekurangan dana, tapi dia sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan mencari untung, tentunya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, LPS itu sendiri tidak masuk ke dalam LKS, tidak masuk ke dalam LBS. Nah, supaya lebih jelasnya, kita bisa membedakan antara LKS, LBS, dan LPS dari contoh. Nah, ini daftar contoh lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada Bank Syariah tentunya. Bank Syariah itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah itu dibagi dua. Ada Bank Umum Syariah atau BUS dan ada BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kita juga sering dengar ada yang disebut dengan UUS, unit usaha syariah. Kalau unit usaha syariah, dia adalah bank syariah yang merupakan unit tersendiri dari bank konvensional. Nah, yang kedua contoh dari LKS itu adalah Pegadaian Syariah, kemudian asuransi syariah, dana pensiun syariah, leasing syariah, modal ventura syariah, operasi syariah, LKMS, lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, dan lain-lain. Itu contoh-contoh lembaga yang masuk ke dalam kategori LKS, lembaga keuangan syariah. Di situ ada perbankan syariah. Secara umumnya dikategorikan menjadi dua ya. Pertama perbankan syariah, yang kedua adalah industri keuangan non bank syariah. Nah, berikutnya lembaga bisnis syariah. Untuk memperjelas apa itu lembaga bisnis syariah dan untuk membedakan dengan lembaga keuangan syariah, kita bisa melihat contoh-contoh lembaga bisnis syariah. Yang pertama adalah badan usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang kuliner halal. Nah, kalau ada perusahaan yang bergerak di bidang kuliner halal, berarti dia adalah lembaga bisnis syariah. Yang kedua, busana muslim. Ini banyak perusahaan-perusahaan busana muslim yang bergerak di Indonesia, bahkan ada satu perusahaan busana muslim yang sudah go public ya di Indonesia ini pada bulan Oktober 2022. Itu sudah publish di pasar modal syariah ya, ada dengan kode Zata. Yang ketiganya Distro Muslim. Nah, Distro Muslim itu juga termasuk LBS, kosmetik halal, perusahaan kosmetik halal, salon, bisa juga spa khusus muslimah, daycare islami, biasanya itu berkembang dari usaha penitipan anak ya. Daycare itu banyak tumbuh berkembang juga di Indonesia. Properti syariah, beberapa perusahaan properti syariah itu juga masuk ke dalam kategori lembaga bisnis syariah. Destinasi wisata halal atau destinasi wisata syariah itu juga masuk kategori LBS. Hotel syariah itu juga masuk ke dalam kategori lembaga bisnis syariah dan lain-lain. Itu sebagai contoh dari LBS. Nah, yang terakhir LPS. Ini contoh-contoh dari lembaga perekonomian syariah. Yang pertama adalah Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di situ ada dua lembaga yang diakui oleh negara sebagai OPZ, Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Baznas dan LAJ. LAJ itu lembaga amil zakat. Kalau Baznas, Badan Amil Zakat. Keduanya termasuk organisasi pengelola zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang berikutnya contoh LPS adalah Badan Wakaf. Nah, ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya. Itu tentang wakaf. Nah, ada lembaga namanya Badan Wakaf Indonesia BWI. Yang ketiga ada lembaga wakaf. Nah, selain BWI ada di masyarakat berkembang wakaf center ya, dan beberapa perusahaan organisasi wakaf itu mengelola perwakapan di Indonesia. Di luar negeri juga cukup berkembang. Itu disebut dengan lembaga wakaf. Ada berupa organisasi maupun berupa badan hukum.
dalam Undang-Undang tentang wakaf nomor 41 tahun 2004 itu diatur bahwa ada nazir itu bisa perorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum. Berarti kalau organisasi dan badan hukum itu termasuk kategori lembaga wakaf. Kemudian ada Baitul Mal. Nah, lembaga Baitul Mal ini ada beberapa lembaga yang berkembang juga di Indonesia yang khusus dia mengolah dana filantropi untuk nanti digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Berikutnya ada Baitul Mal wa Tamwil. Jadi ada Baitul Malnya juga ada tamwilnya. Baitul Mal wa Tamwil ini berasal dari dua kata ya. Ada Baitul Mal, lembaga harta, rumah harta. Ada Baitul Tamwil, rumah bisnis. Jadi digabung antara rumah harta dengan rumah bisnis. Baitul Malnya mengolah dana filantropi, Baitul Tamwilnya mengolah dana-dana produktif, dana-dana yang sifatnya bisnis. Digabungkan di Indonesia cukup berkembang. Kalau BMT-nya berbadan hukum koperasi, maka dia termasuk kategori lembaga keuangan syariah berarti ya. Nah, kemudian berkembang ya, koperasi kemudian berkembang besar, itu tumbuh besar bisa menjadi lembaga keuangan syariah karena dia sudah menjadi lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Nah, dia sebagai lembaga intermediasinya kalau sudah tumbuh berkembang besar. Dan terakhir yang bisa disampaikan adalah bahwa LPS ini adalah lembaga-lembaga yang tentu tujuannya adalah tidak mencari laba atau lembaga perekonomian yang sifatnya nirlaba. Nah, itu dia perbedaan antara LKS, lembaga keuangan syariah, LBS, lembaga bisnis syariah, dan LPS, lembaga perekonomian syariah. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.